Bismillah. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai ponsel yang mungkin dulunya itu masuk dalam kategori ponsel yang lumayan ya. Jadi ponsel yang harganya juga lumayan waktu itu. Cuman karena ini ponsel udah yang terhitung lama, sekarang mungkin udah jarang yang pakai ponsel ini. Ponsel dari Xiaomi, tepatnya sih Xiaomi Mi 5 ya. Jadi di ponsel ini itu kalau nggak salah keluaran tahun 2015an kalau nggak salah. Saya udah pakai ponsel ini udah cukup lama. Cuman apakah worth it untuk dipakai saat ini? Kita bahas di sini selengkapnya ya. Oke, cekidot. Jadi kalau untuk tampilan di depannya ini udah ponsel yang terhitung old ya. Masih ada lagu, nggak full screen. Walaupun udah fingerprint, layarnya masih IPS. Terus ada tombol fisiknya, ada tombol on off, volume down sama volume up. Di sini ada tombol home sekaligus fingerprint. Dan di belakangnya kita lihat tampilannya lumayan bagus. Ini dari kaca ya. Dan pinggirnya itu juga bezelnya itu dari aluminium. Jadi kalau build quality-nya ini waktu itu bagus banget. Bahkan sampai sekarang juga masih saya pakai. Nah, bicara tentang kelebihannya atau kelebihan ponsel ini, menurut saya ponsel ini itu cukup compact ya. Jadi enak untuk dibawa, enak untuk digenggam. Terus dia itu prosesornya itu udah Snapdragon 820. Pada masanya itu Snapdragon jagoan ya, dipakai di kelas-kelas atas. Terus dukungan RAM-nya itu ada beberapa variasi. Ada variasi 2/32, ada juga 3/64 kalau nggak salah. Terus yang varian yang terakhir yang ini yang varian 4/128. Jadi kalau secara prosesor sama RAM-nya itu sama chipset sama memorinya itu cukup mumpuni ya. Memorinya juga udah sistem UFS. Jadi kalau dibongkar dalamnya itu kayak gini. Nah, ini bagian-bagian dalamnya. Jadi ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 820. Kameranya juga lumayan dan tampilan depannya juga lumayan lah. Sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Ponsel ini kalau misalkan saya bahas sedikit aja, mungkin kekurangan ponsel ini pertama, dia itu sering panas. Kalau selama 5 tahun ini saya pakai, cenderung lebih panas dari ponsel-ponsel yang lain. Mungkin karena chipsetnya itu Snapdragon 820, jadi mudah panas. Kemudian kelemahan chipset Snapdragon ini selain panas juga boros baterai. Jadi pernah juga saya coba di ponsel yang lain yang memang menggunakan chipset Snapdragon 820, yaitu kalau nggak salah di Sony Xperia Z berapa kalau nggak salah, yang sama memakai Snapdragon 820 dan sama dalamnya itu mudah panas, si mesinnya itu mudah panas. Kemudian kekurangan yang lainnya itu
baterainya itu cukup kecil, 4 kalau nggak salah 2000 berapa ya. Kita coba lihat ya. Nah, baterainya itu 3000 mAh. Kalau di sini lihat 3000 mAh. Jadi untuk chipset boros itu, untuk chipset Snapdragon 820 ditenagai dengan baterai 3000 mAh, menurut saya ini lebih boros dari ponsel yang lainnya. Dan umur baterainya juga tidak bisa terlalu lama. Tapi kalau secara keseluruhan sih, kalau pada zamannya ini worth it banget. Tapi kalau untuk sekarang, mungkin karena aplikasinya juga udah lumayan berat-berat, terus juga banyak untuk menuntut ketangguhan baterai sama prosesor. Jadi ponsel ini kalau dirasa saya sekarang itu lemot, udah lumayan kerasa lemotnya. Terus baterainya juga pasti boros. Pernah saya coba dengan baterai yang lain yang baru, dan yang dari yang biasa sampai yang merek Hippo kalau nggak salah, tetap saja borosnya itu kerasa. Ya paling itu aja yang kali ini mau saya ceritakan, bukan review ya kayaknya. Ini cenderung curhatan aja. Selama ini saya pakai Xiaomi Mi 5. Ini mudah-mudahan bisa jadi referensi atau pertimbangan bagi yang masih punya handphone Xiaomi ini, atau mungkin ada niatan untuk membeli, apakah masih worth it atau enggak. Ya menurut saya seperti itu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Oke guys, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.